channel Ngulik Horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ngulik Horor. Channel ini menceritakan tentang kisah-kisah misteri. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang diambil dari YouTube-nya Ngulik Misteri dan ditulis oleh @nafila. Kalian juga dapat mengunjungi YouTube-nya Ngulik Misteri ya. Nanti link saya akan sediakan di kolom deskripsinya. Oh iya, di dalam cerita ini nama dan tempatnya disamarkan semua ya, untuk menjaga privasi pihak yang terlibat di dalamnya. Yuk daripada kita lama-lama langsung saja kita simak ceritanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Tidak ingin diinjak harga dirinya oleh mertuanya, pemuda ini rela menumbalkan anaknya demi mendapatkan kekayaan. Ada satu kisah yang datangnya dari salah satu narasumber yang dirinya mengaku pernah melakukan ritual sesat yang menjadikan petaka untuk dirinya dan juga keluarganya. Kejadian ini terjadi di tahun 90-an. Sebut saja namanya Tono dan juga istrinya sebut saja namanya Rara. Ini adalah masa di mana Tono masih sangat muda. Ia baru berangkat ke rantauan, tapi entah kenapa pikiran dari mana yang membuatnya itu sampai terjerumus ke lembah sesat. Padahal si Tono dan Rara berasal dari keluarga yang orang berada, tapi entah kenapa dirinya sampai lari ke pesugihan. Padahal secara materi dan kebutuhan keluarga untuk satu anak itu belum terlalu berat. Semua itu masih terasa mudah. Tapi ada satu faktor yang membuat Tono merasa sangat tertekan. Dikarenakan dari pihak keluarga istrinya menginginkan kalau Rara itu dijodohkan dengan laki-laki yang lain, yang secara garis keturunan dari golongan konglomerat, bukannya golongan seperti Tono ini. Disinilah yang membuat si Tono ingin membuktikan kalau dirinya mampu membahagiakan Rara seperti kakak-kakaknya, yang memang secara keseluruhan kakak-kakaknya Rara sangat kaya raya. Dari usaha transportasi, usaha material, semuanya bisa dibilang sukses. Tono dan Rara yang baru 2 tahun dikaruniai satu anak yang masih kecil, semua kebutuhan itu belum dirasa berat. Tapi di sini ada salah satu kakaknya Rara yang membuat Tono seperti tidak punya harga diri. Sampai pada akhirnya Tono meminta izin untuk pergi ke salah satu lereng bukit di Jawa Tengah untuk melakukan ritual pesugihan. Tono meminta izin kepada istrinya karena harga dirinya selalu diinjak-injak oleh kakak-kakaknya Rara. Dengan keadaan Rara dan juga Tono yang secara kekayaan, secara usaha yang dikelola ini jauh tertinggal dari saudara-saudaranya. Dan inilah yang membuat Rara itu menyetujui keinginan suaminya dan tidak tahu kalau yang akan dijadikan syarat untuk menjadi kaya itu siapa. Setelah mendapatkan izin dari Rara, Tono berangkat dengan orang kepercayaannya, dengan orang yang mengetahui tempat di mana dia bisa bertemu dengan salah satu juru kunci. Tono diantar sampai ke tempat tujuan agar apa yang menjadi keinginan dan hajatnya dikabulkan oleh juru kunci. Hampir 6 jam perjalanan, akhirnya Tono sampai ke sebuah hutan yang berada di lereng gunung dengan keadaan sekitar yang sangat sepi. Hanya kicauan burung dan air terjun yang terdengar. Di tempat tersebut diberikan berbagai macam cara, berbagai macam ajaran untuk bisa sukses dalam melakukan ritual, termasuk syarat yang paling utama,
yaitu dengan cara menumbalkan salah satu kerabatnya, yaitu orang tua atau istri maupun anaknya. Tono yang pada saat itu tidak mempunyai pilihan akhirnya diserahkan kepada juru kunci. Terserah juru kunci mau mengambil tumbalnya siapa. Singkatnya, setelah ritual yang dilakukan Tono selama 1 minggu, akhirnya Tono pun diizinkan untuk pulang. Tapi dengan catatan jangan pernah melanggar satu tantangan, yaitu ketika di satu malam tertentu di setiap bulannya, Tono tidak boleh menggauli istrinya. Itu syarat utama yang harus dilakukan Tono. Dan malam itu Tono harus berada di dalam satu ruangan bersama dengan sesembahannya. Ternyata yang dilakukan Tono itu adalah pesugihan kawin. Setelah kembalinya Tono ke rumah belum terjadi apa-apa, dan kemudian istrinya Tono menanyakan, "Bagaimana hasilnya, Mas?" tanya sang istri. "Saya juga kurang tahu, pokoknya saya diajarkan sang juru kunci, saya harus melakukan ritual di dalam satu kamar khusus," jawab Tono. Kebetulan waktu itu Tono dan juga istrinya sudah mempunyai rumah sendiri. Jadi dengan mudahnya menggunakan kamar tertentu yang digunakan untuk melakukan ritual. Tono dan Rara yang sebagai pengantin baru dan dari golongan orang yang berada setelah menikah tidak menumpang dengan orang tuanya. Mereka langsung menggunakan rumah yang memang sudah disediakan dari pihak keluarga Rara. Kamar yang dijadikan ritual tempatnya di kamar belakang. Di satu malam tertentu di setiap bulannya, Tono meminta izin agar dirinya tidak menemaninya tidur. Jadi di malam itu Tono meminta izin kepada istrinya untuk melakukan ritual di dalam kamar yang sudah disediakan. Malam yang dijanjikan itu datang, dan semalaman Tono melakukan ritual dengan cara yang sudah disepakati. Satu malam Tono berhubungan dengan sesembahannya agar apa yang menjadi keinginan semuanya bisa terwujud. Setelah melakukan hubungan badan, Tono kembali ke kamar istrinya. Namun baru membuka pintu kamar, Tono melihat uang yang berhamburan di dalam kamarnya, yang jumlahnya ratusan juta untuk sekali berhubungan. Tapi setelah hubungan satu malam itu, esok harinya Rara berteriak-teriak yang membuat Tono bangun dari tidurnya. Tapi Tono tetap berada di dalam kamarnya menunggu matahari terbit. Tono yang mendengar teriakan istrinya dengan sangat jelas, tetapi karena waktu yang disepakati sebelum matahari terbit, Tono dilarang keluar dari kamar. Mau tidak mau Tono pun tidak keluar dan melanjutkan tidurnya, walaupun tangisan dan teriakan Rara sangat jelas didengar olehnya. Setelah matahari terbit, barulah Tono keluar dari kamar dan melihat kondisi istrinya yang menangis karena begitu lamanya menunggu Tono keluar. Setelah Tono menghampiri istrinya, ternyata anak yang masih kecil ternyata sudah meninggal dunia. Padahal di sore hari sebelum Tono melakukan ritual, anaknya itu masih dalam keadaan baik-baik saja. Tapi di pagi hari menjelang subuh, itulah saat dimana anaknya mengalami sakaratul maut dan mengalami kejang-kejang yang membuat nafasnya itu terhenti dan meninggal dunia. Saat itulah Rara menangis, berteriak-teriak karena Tono tidak kunjung keluar. Rara pun menangis sampai berkali-kali, tapi tidak sedikit pun Tono mengakui kesalahannya.
dengan keadaan istrinya yang masih tidak menerima kematian anaknya yang dikarenakan perilaku ayahnya sendiri. Setelah kejadian anaknya yang meninggal, Tono mampu membeli mobil baru dan melakukan usaha atau mengerjakan usaha yang secara hasil itu sama dengan kakak atau keluarganya Rara. Tono yang dulunya hanya dipandang sebelah mata dan selalu diremehkan, sekarang dengan keadaan yang mulai meningkat, dengan mobil baru, fasilitas rumah, dengan barang-barang yang mewah. Seminggu setelah kematian anaknya, Tono mampu membeli barang-barang mewah dengan harga yang sangat mahal. Karena yang didapatkan dari ritualnya waktu itu sampai ratusan juta yang bisa digunakan untuk apa saja, termasuk membeli mobil dan juga untuk melakukan usaha yang lain. Tono dan Rara yang sekarang hidupnya sudah terjamin, semua kebutuhan sudah tercukupi dengan mudahnya. Namun Rara masih belum ikhlas dengan meninggal anak pertamanya itu. Setiap hari Rara masih melamun, tidak mau makan sampai berminggu-minggu. Lambat laun 1 bulan 2 bulan kondisi Rara menjadi normal kembali dan sudah menerima kepergian atau meninggalnya anaknya itu. 1 tahun mereka berumah tangga setelah meninggalnya anak yang pertamanya itu, Rara mengandung kembali. Namun yang terjadi dengan Rara benar-benar di luar dugaannya. Kalau ternyata anak yang baru dilahirkan menjadi korban kedua dari ritual pesugihan suaminya sendiri. Belum genap 1 hari anaknya dilahirkan sudah meninggal dunia. Di jam 5 sore lahir, jam 10 malam anaknya sudah tiada. Orang tua mana yang melihat anaknya yang meninggal itu diam saja. Rara meraung menangis, meronta-ronta, tidak terima anaknya meninggal. Waktu itu masih di rumah sakit dengan alasan Rara harus dirawat agar kondisinya membaik. Ternyata itu hanya sebuah cara untuk mengambil nyawa bayi itu untuk dijadikan tumbal dari pesugihan suaminya sendiri. Sampai kejadian tersebut itu berulang-ulang hingga Tono menjadi seorang yang kaya raya, orang yang disegani di keluarganya, tapi tidak membuatnya bahagia. Karena kebahagiaannya ketika dirinya ingin mendapatkan keturunan, semuanya itu sirna begitu saja. Tidak pernah ada anak yang dilahirkan dari rahim Rara. Jika Rara sedang mengandung, pasti Rara keguguran terus. Jika pun melahirkan, tidak ada yang berumur 1 tahun, anaknya dipastikan meninggal. Sampai 5 kali Rara mengandung dan 3 kali melahirkan, tidak ada yang berumur panjang. Sampai hubungan Tono dan Rara kini di ujung tanduk. Rara yang sudah tidak kuat menanggung kenyataan selama 7 tahun bersanding dengan suaminya yang melakukan hubungan seks dengan sesembahannya, dan tentang menikahi jin atau iblis yang berakibat pada setiap anak yang dilahirkan oleh Rara. Setiap anak yang dilahirkan dari rahim Rara selalu meninggal dunia karena ternyata dijadikan tumbal, karena diambil oleh sesembahannya Tono yang telah memberikan kekayaan, yang membuat derajatnya naik di kalangan keluarganya, bahkan di lingkungan tempat tinggalnya. Tono menjadi orang yang paling mewah, orang yang paling kaya. Semuanya itu berawal dari kematian anak-anaknya sendiri. Sampai akhirnya Rara pun meninggalkan Tono. Semenjak 3 tahun ditinggalkan oleh istrinya, Tono yang sebagai orang kaya seharusnya mudah mencari istri.
Tapi itu tidak dilakukan oleh Tono. Tono masih ingat betul bagaimana perjuangannya bersanding dengan Rara. Sampai akhirnya Tono benar-benar sadar diri. Kekayaan yang diperoleh dengan cara menumbalkan anak-anaknya itu salah besar. Dia mengakui kalau dirinya melakukan ritual pesugihan, yang ternyata semua tumbalnya itu semua adalah anak yang dikandung oleh istrinya. Itu murni kesalahan dari dirinya sendiri, yang waktu itu datang ke juru kunci atau dukun untuk melakukan pesugihan, dan tidak menyangka yang akan ditumbalkan adalah anaknya sendiri. Hampir 10 tahun kekayaan yang didapat dari hasil pesugihannya semuanya sirna begitu saja dalam waktu 1 tahun. Keinginan Tono untuk mengembalikan Rara di pangkuannya untuk tetap menjadi istrinya karena ingin menebus kesalahannya, karena setiap kali anak yang dilahirkan itu menjadi tumbal karena perilakunya sendiri. Sebab itu Tono akhirnya benar-benar merasa menyesal dengan atas apa yang ia lakukan, hanya demi kekayaan untuk dipandang orang yang kaya oleh keluarganya Rara. Setelah diketahui hubungan mereka kembali, 1 tahun kekayaannya semuanya hancur dan mulai terjual, yang membuat semua usahanya bangkrut, sampai mobil-mobilnya pun akhirnya terjual, dan banyak karyawan yang mengundurkan diri. 1 tahun yang sudah dikorbankan dan kebahagiaan mereka tidak bisa dinilai dengan kekayaan yang hanya dilihat semata, hanya dilihat dalam wujud kekayaan. Semenjak 1 tahun kekayaan itu mulai menghilang, Rara kembali mengandung, dan sampai sekarang Tono dan Rara dikaruniai 3 anak. Mereka lebih baik hidup apa adanya, tanpa harus mendapatkan bantuan kekayaan dari jalan yang sesat, yaitu dengan cara menumbalkan orang-orang terdekat. Dan selesai. Semoga dari cerita Tono dan Rara ini bisa memberikan pelajaran dan wawasan untuk kita semua. Jangan sampai kita sedikit pun pernah berpikir untuk mencari kekayaan dengan cara jalan yang sesat. Ambil sisi positifnya dan buang jauh-jauh sisi negatifnya. Terima kasih sudah mampir di channel kami. Jika kalian tertarik dengan video kami, silahkan tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ngulik Horor.